Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Febriantina Buke dengan NIM 100213823828084, Prodi Gizi kelas B angkatan 2023, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalsium. Apa sih yang dimaksud dengan kalsium? Kalsium merupakan mineral terbesar penyusun tubuh yang diperlukan untuk proses pembentukan tulang. Kalsium sebanyak 99% terdapat pada tulang dan 1% terdapat pada darah, cairan ekstraseluler, dan di dalam sel seluruh tubuh. Keseimbangan kalsium dalam tulang dan darah diatur oleh sistem hormonal tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh hormon paratiroid atau PTH, hormon tiroid, hormon progesteron, hormon estrogen, dan asupan vitamin D. Sumber kalsium sendiri bisa didapatkan dari berbagai produk susu sebagai sumber alami terbaik kalsium, seperti susu asam atau yogurt, bisa juga dari biji-bijian, ikan, tahu, dan juga tempe. Makanan yang disarankan itu adalah keju, susu rendah lemak, ikan sardin, jus jeruk, dan juga sayuran hijau. Apabila penggemar sayuran, bisa juga didapatkan oleh brokoli, sawi, kembang kol, dan juga bayam. Untuk kebutuhan asupan kalsium per hari itu bergantung pada umur. Berdasarkan saran US Dietary Reference Intake 2002, kebutuhan kalsium perharian pada bayi yang berusia hingga 1 tahun mulai dari 210 mg hingga 270 mg. Anak-anak yang berusia 1-3 tahun itu butuh 500 mg kalsium. Anak-anak yang berusia 4-8 tahun itu memerlukan 800 mg kalsium, sedangkan anak yang berusia 9-18 tahun itu membutuhkan 1300 mg kalsium. Pada orang dewasa berusia 19-50 tahun, kebutuhan kalsium hariannya itu mencapai 1000 mg. Sementara pada orang dewasa berusia di atas 50 tahun, itu butuh 1200 mg. Ibu hamil dan menyusui yang berusia kurang dari 18 tahun itu memerlukan 1300 mg kalsium. Sementara ibu hamil dan menyusui berusia 19-50 tahun itu memerlukan sekitar 1000 mg kalsium per harinya. Adapun akibat kekurangan maupun kelebihan kalsium yang diantaranya, jika kekurangan kalsium atau hipokalsemia akan menyebabkan beberapa gangguan seperti penurunan kepadatan tulang, pertumbuhan terhambat, osteoporosis, riktesia pada anak-anak, meningkatnya risiko nyeri haid atau dysmenorrhea, dan bahkan meningkatkan risiko stunting. Sedangkan kelebihan asupan kalsium atau hiperkalsemia dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Hal ini berkaitan dengan sistem metabolisme kalsium yang mengakibatkan pembentukan batu ginjal. Selain itu, kelebihan kalsium juga dapat menyebabkan susah buang air besar. Kelebihan kalsium biasanya diakibatkan oleh konsumsi suplemen kalsium yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada metabolisme kalsium. Penyerapan kalsium ini dimulai di saluran pencernaan, terutama di usus halus, yaitu di duodenum dan di jejunum. Ion kalsium dari makanan dilepaskan selama proses pencernaan. Penyerapan aktif kalsium sangat bergantung pada keberadaan kalsitriol atau bentuk aktif dari vitamin D. Kalsitriol usus meningkatkan sintesis protein kalbidin yang membantu meningkat dan mengangkut kalsium melewati sel epitel usus. Kalsium kemudian dilepaskan di aliran darah melalui pompa kalsium atau penukar natrium kalsium. Penyerapan ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan tubuh, misalnya saat hamil atau menyusui. Tubuh akan meningkatkan efisiensi penyerapan. Setelah memasuki darah, kalsium didistribusikan dalam 3 bentuk, sekitar 50% dalam bentuk ion bebas yang aktif secara fisiologis, 40%-nya terikat pada protein plasma seperti albumin, dan 10% terikat pada senyawa lain seperti fosfat atau sitrat. Kadar kalsium dalam darah dijaga ketat oleh hormon. Ketika kadar kalsium darah turun, kelenjar paratiroid melepaskan PTH yang merangsang tulang untuk melepaskan kalsium, meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal, dan merangsang aktivitas vitamin D di ginjal untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Sebaliknya, jika kadar kalsium darah terlalu tinggi, hormon kalsitonin dilepaskan oleh kelenjar tiroid untuk menghambat pelepasan kalsium dari tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium oleh ginjal. Kalsium yang tidak diserap atau kelebihan dalam darah akan diekskresikan melalui ginjal ke urin. Proses ini melibatkan reabsorpsi kalsium di tubulus ginjal yang juga diatur oleh PTH.
Selain itu, sebagian kecil kalsium juga diekspresikan melalui keringat dan fases.